إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan wasiatnya para nabi, wasiatnya orang-orang saleh, wasiat seorang orang tua kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala. Tidak terasa seakan-akan baru kemarin kita mendengar bahwasanya Ramadan diumumkan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret. Begitu juga banyak di jalan-jalan, banyak orang-orang yang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bahkan di media sosial betapa banyak orang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa ternyata kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan yang merupakan puncaknya bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir. Oleh karenanya, bagaimana kita melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 hari bulan Ramadan ini, maka karena kita mengetahui keutamaan di bulan 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir, maka beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan syadda mizar. Maka Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kencang ikat pinggangnya. Maka para ulama menyebutkan yang dimaksud adalah menunjukkan Nabi bersungguh-sungguh di akhir 10 hari ini, memfokuskan diri untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penafsirannya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya di 10 hari terakhir ini, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ahya lailahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam harinya, yang mana Nabi SAW juga aiqadha ahlahu, membangunkan anak dan istrinya agar semua anak istri Nabi SAW beribadah di malam-malam tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya malam Lailatul Qadar, malam yang Allah sebutkan khairum min alfi syahr, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun lebih. Dan juga ini merupakan hikmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat-umat dahulu mereka memiliki umur yang panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun lamanya. Namun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'mar ummati baina 60
sittina wa sab'ina sanah, bahwasanya umur umat itu hanyalah 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu zalik, amat sangat sedikit orang yang melebihi tersebut. Artinya bahwasanya Allah memberikan hikmah diciptakannya malam Lailatul Qadar agar kita bisa berusaha mendapatkan amalan seperti amalan orang-orang yang memiliki umur panjang dan juga banyak amalannya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Oleh karenanya kalau kita mendapatkan satu hari saja di bulan ini, malam Lailatul Qadar, seperti kita beribadah sebanyak 83 tahun lamanya. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan 10 malam Lailatul Qadar? Seolah-olah seakan kita beramal seperti amalan orang-orang yang hidup di 830 tahun. Oleh karena masyarakat muslimin, tinggal beberapa hari ke depan tamu yang mulia ini akan meninggalkan kita, meninggalkan kaum mukminin, yang mana tamu ini membawakan banyak keberkahan, bahkan membawakan ampunan. Karena kita ketahui di antara hikmah kita berpuasa ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang dia telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beberapa hari Ramadan ini akan meninggalkan kita, perlu adanya beberapa kiat agar kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Di antaranya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini itu memperbanyak doa, berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kuntu, bagaimana pendapatmu jika aku mendapati bulan Ramadan, ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku mendapati bulan di Ramadan ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Maka Nabi SAW mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka ampunilah aku. Maka perbanyaklah membaca doa ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah semampu kita. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa disebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW kana ajwadan nas, Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadan nas yaitu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan ini banyak keutamaannya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa memaksimalkan dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu kita memperbanyak tilawah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena kita ketahui keutamaan membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Nabi SAW menyebutkan, "Man qara'a min kitabillah," barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, misalnya membaca satu huruf, itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Dan juga kita berusaha untuk mentadabburinya. Karena Al-Quran dibaca untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa firman, "Kitabun anzalnahu liyatadabbaru ayatihi." Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyatadabbaru ayatihi. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepadamu yang mubarak untuk ditadabburi. Bahkan Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah kalian mentadabburi Al-Quran? Apakah
hati-hati kalian ada terkunci. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu kita berusaha untuk melaksanakan salat Isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat separuh malam. "Wa man shalla al-subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah salat semalam untuk semuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah singkat ini, yang pertama, semoga kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita baca, dan juga kita ingat di khutbah pertama ini, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Ya salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat-kiat tentunya masih banyak. Di antaranya adalah kita berusaha untuk memfokuskan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa dan beristighfar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat orang mukmin, yaitu adalah orang-orang yang wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur, yaitu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam, setiap malam sepertiga malam terakhir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara akidah Ahlus Sunnah bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yanzil ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa di sepertiga malam terakhir. Seraya Allah mengatakan, hal min ta'ibin yatubu alaih, apakah ada orang yang bertobat sehingga aku berikan taubat kepadanya. Wa hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar fa'aghfirlah, dan orang tersebut beristighfar dan aku memberikan ampunan. Fahal man sa'al, barang apakah ada yang berminta, fayu'tu alaih, dan akan aku beri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah sia-siakan kesempatan di beberapa hari ke depan, karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita selama di Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau kita tidak bisa pastikan, maka kita bisa berusaha untuk mengoptimalkan apa yang tersisa dari 10 hari terakhir ini. Dan yang terakhir, kita juga harus merasa sedih, sebagaimana para salafus saleh, para ulama, mereka merasa sedih ketika tamu yang mulia ini akan meninggalkan kita. Ketika dia banyak memberikan kebaikan kepada kita, madrasah yang menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik, yang menempa kita menjadi seorang sosok yang dermawan, sosok yang bisa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana benar yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'minina min firaqi ramadhan dumu'un, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak menangis, tidak melinangkan air mata sementara dia akan berpisah dengan bulan Ramadan. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Wa hal baqiya min umrihi ilaihi ruju'un, sementara dia tidak mengetahui apakah umurnya, usianya itu bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من رمضان مغفورين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب